Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Semoga kita sehat selalu ya. Nah, hari ini kita masuk ke bab baru fluida statistik. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian fluida statistik. Nah, fluida statistik ini adalah cat yang dapat mengalir yang ada dalam keadaan diam. Cat termasuk adalah cat cair dan cat gas. Nah, hukum hidrostatistik adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gravitasi. Nah, boleh dilihat rumusnya di bawah ya adik-adik. Nah, ada juga gambar dari hukum hidrostatistik. Nah, di sini terdapat sebuah botol yang diberikan 3 buah lubang dengan jarak yang berbeda-beda. Nah, air yang terdapat dalam botol akan mengalir keluar dengan jarak pancarnya yang berbeda-beda. Kira-kira kenapa jarak pancar yang berbeda-beda itu? Karena terdapat perbedaan tekanan pada setiap lubang. Nah, ini contoh dari hukum hidrostatistik. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Pascal. Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan cat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, sama juga di sini ada rumusnya. Di bawahnya F1 per A1 sama dengan V2 per A2. Nah, jadi keterangan di sini boleh dilihat ya adik-adik. Nah, di sini ada juga contoh gambar dari hukum Pascal. Pernah nggak kalian pergi pencucian mobil, kemudian pernah nggak memperhatikan alat untuk mengangkat mobil? Kira-kira kenapa alat tersebut bisa mengangkat mobil yang begitu beratnya? Nah, ternyata alat tersebut menggunakan konsep hukum Pascal. Nah, ketika kita memberikan gaya F1 kepada A1 yang luas penampangnya lebih kecil oleh fluida, akan diteruskan sehingga dapat mengangkat luas penampang A yang lebih besar dan mengeluarkan gaya lebih besar sehingga mobil yang memiliki massa cukup besar, nah itu akan terangkat. Nah, ini sebuah contoh dari hukum Pascal. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Archimedes. Nah, sedangkan hukum Archimedes adalah hukum gaya yang apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruh ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, ada juga rumusnya di sini, boleh dilihat ya adik-adik di bawahnya. Nah, ada lagi contoh gambarnya dari hukum Archimedes. Nah, pada gambar di sampingnya dia terdiri dari 3 tabung, ada benda terapung, benda melayang, benda tenggelam. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu ya. Untuk yang benda terapung ini, karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air, sedangkan yang di tengah benda melayang karena massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Nah, untuk yang terakhir benda tenggelam karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Nah, cukup sampai penjelasan kakak di sini. Kalau ada yang kurang jelas atau masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Nah, cukup pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Nah, terima kasih.